Halo, DS Review kembali lagi, asik. Jadi kesempatan hari ini guys, saya udah selesai review ya. Jadi Xiaomi Smart Band 8 aktif ini saya sudah coba pakai guys, untuk bersepeda di luar ruangan. Dipakai tidur juga, dipakai mandi, semuanya udah saya coba. Bagus sih. Dan seperti apa hasilnya, saya compare juga bersama Huawei Band 7 ya. Jadi kedua smart band ini saya pakai di kedua tangan saya. Jadi tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan guys. Jadi naik sepeda. Dan seperti apa hasilnya? Di sini kita coba lihat ya. Oke, jadi di sini saya udah coba tes sepedaan ya di luar ruangan. Hasilnya itu seperti ini guys. Nah, jadi bisa kelihatan enggak? Oke. Nah, jarak saya sepedaan itu sekitar 17 kilo. Jadi waktunya kurang lebih 48 menit ya. Nah, untuk menggunakan Xiaomi ini di sini kebaca kalori yang terbakar itu sekitar 187 ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ini, soalnya kurang paham juga guys. Nah, ini denyut jantung rata-rata 128 guys. Maksimal di sini 157. Tuh. Nah, kecepatan maksimal 32 km ya per jam. Oke, seperti ini sih, simple banget ya, seperti ini aja. Kalau kalian lihat di aplikasi Mi Fitness ya. Sedangkan kalau kita menggunakan Huawei itu ini ya, Huawei Band 7 itu lebih, menurut saya sih lebih detail guys, lebih bagus. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ini sekitar 17 kilo ya. Ya, ada selisih sedikit lah, kurang lebih. Terus kita bisa lihat juga di sini kecepatan rata-rata sekitar 21 km per jam. Kalorinya tadi, nah ini guys bisa kelihatan. Terus ada diagram jantung juga. Jadi rata-rata sekitar 130. Kelihatannya lebih detail di Huawei ya, kelihatannya guys. Nah, ini detailnya. Ini semacam kesimpulan guys. Kesimpulannya dari Huawei seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Itu dia ada waktu pemulihan juga. Jadi badan kalian itu benar-benar refresh kembali kurang lebih sekitar 8 jam. Sih. Nah, kalau dilihat dibandingkan Xiaomi Smart Band 8 aktif ini, ya lebih komplit di Huawei sih. Terus kita coba sekarang lihat yang tidur ya guys. Yang tidur itu, nah ini Xiaomi Smart Band 8. Nah, ini kalau dia waktu tidur seperti ini guys. Dia kasih lihat skor tidur berapa jam, lelap, ringan, detak jantung rata-rata 65, pernapasan kayak gini guys. Kalau kalian lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, kayak gini ya. Ini di Xiaomi Smart Band 8. Hasilnya kalau kalian tidur, hasilnya seperti ini. Terus kita bandingkan sama punya Huawei ya. Nah, ini. Kalau Huawei itu kayaknya lebih detail ya. Dia bisa kasih kayak gini guys. Jika Anda bangun terlalu awal di pagi hari dan masih merasa lelah, tetaplah di tempat tidur. Bayangkan tubuh Anda terasa lebih berat dan buat setiap anggota tubuh Anda rileks sampai Anda tertidur lagi. Nah, ini jadi lebih detail di Huawei itu. Dia kasih kayak gini guys. Menurut saya sih kalau untuk rekam hasil tidur, hasil olahraga, Huawei sih jauh lebih baik ya, tapi bukan berarti Xiaomi ini jelek, enggak. Bagus juga, cuma kurang lengkap sih menurut saya. Jadi kalau kalian yang sebelumnya sudah pakai di Huawei Band terus pindah ke Xiaomi, agak merasa mungkin kayak saya ya. Saya kan udah cukup lama menggunakan Huawei Band ini. Terakhir sih kalau di Xiaomi masih di Xiaomi Smart Band, terus ganti di Huawei Band, terus coba lagi kembali ke Xiaomi Smart Band ini, saya merasa banyak fiturnya yang kurang lengkap ya di aplikasi itu. Detail-detailnya kurang. Itu yang pertama dari hasil review Smart Band ini.
Terus yang kedua yang saya rasakan baterai guys. Jadi baterai di Xiaomi Smart Band ini itu kayaknya lebih cepat habis guys. Saya rasa ya. Tapi ya pengecasannya sih juga cepat. Cuma menurut saya kayaknya baterainya lebih cepat habis. Selama berapa hari saya pakai ini ya, kurang lebih 2 hari saya pakai. Kayaknya lebih cepat habis di Xiaomi Smart Band. Nah ini terus untuk notifikasi kayak ada WA atau chat gitu di Xiaomi Smart Band ini jauh lebih enak ya. Kalian bisa lihat ini tulisannya lebih, kita bisa lihat panjang kayak gini guys. Lebih bisa kelihatan panjang, lebih detail lah. Tulisannya lebih kecil-kecil. Kalau di tulisannya jauh lebih besar, tapi tidak semuanya bisa kalian lihat seperti Xiaomi kayak gini. Nah, itu sih. Kalau untuk baca, misalkan ada notifikasi chat atau ada pemberitahuan, di Xiaomi ini jauh lebih detail ya. Karena tulisannya lebih kecil dan kita bisa scroll ke bawah begini. Jadi kita bisa baca lebih panjang ya. Kayak gitu. Meskipun tidak semua juga, kalau panjang banget nggak bisa. Ini kan masih lebih panjang. Cuma setidaknya kita bisa tahu isi chatnya itu apa aja guys. Misalkan kayak orang pinjem uang atau apa, kan kita bisa jauh lebih harus hati-hati gitu loh guys. Oke, ya contohnya kayak gitu. Lebih detail di Xiaomi sih menurut saya. Kalau ada notifikasi ya, menang di Xiaomi itu sih. Notifikasi kalau orang chatting apa, lebih kita bisa lebih tahu jelas dari Smart Band Xiaomi ini. Terus untuk layar guys, untuk layar ya dibandingkan sama AMOLED ya jelas lebih bagus AMOLED ya, tapi cukup lah, lumayan untuk layar ini. Aneh, padahal ini kan layarnya masih TFT ya, tapi kok baterainya rasanya lebih boros dibanding AMOLED. Mungkin karena pengaruh saya mengaktifkan semua fitur di Smart Band ini ya, jadi memang ada beberapa fitur di aplikasi itu, Mi Fitness itu saya aktifkan semua guys, dari mulai jantung dan lain-lain itu saya aktifkan semua. Jadi mungkin itu sensornya baca terus, jadi baterainya jauh lebih cepat habis. Untuk masalah layar sih ya boleh lah. Ini saya setting paling terang ya, jadi dipakai siang hari pun juga masih tetap jelas kelihatan meskipun dia layarnya masih TFT. Ini yang paling terang ya, masih kelihatan jelas kok. Seperti itu. Terus pengecasannya juga cukup cepat guys. Nah ini kecerahan paling terang nih yang saya pakai. Apa pengaruh ini yang bikin baterai cepat habis ya, saya kurang tahu, tapi overall sih oke. Pengecasannya juga bagus. Terus dipakai strapnya ini juga cukup nyaman ya. Feelnya rasanya pakai Xiaomi Smart Band 8 ini, kalau nggak salah ya, kalau saya ingat-ingat itu seperti saya pakai di Huawei Band 6 deh, feelnya ya, rasanya seperti itu. Dibanding sama Huawei Band 7 ya jelas menang Huawei Band 7 guys. Cuma Huawei Band 6 kan saya udah nggak punya, jadi ya saya cuma bisa bandingkan sama Huawei Band 7. Nah sekarang kesimpulan dari saya ya, ini setiap orang bisa, pandangannya bisa berbeda-beda. Itu terserah kalian, ini kesimpulan dari saya sendiri ya. Kalian belum punya Smart Band dan pertama kali pingin nyoba pakai Smart Band, kalau kalian punya budget terbatas, terutama di harga 299 ya, kalian misalkan punya budget maksimal 300.000, kalian boleh ngambil di Xiaomi Smart Band 8 aktif ini. Karena menurut saya di budget segitu, yang Smart Band bisa menawarkan fitur lengkap ya dan bagus, itu ini Xiaomi Smart Band 8 aktif ini sih. Nah seperti itu. Kalau kalian belum punya Smart Band loh ya, nah misalkan, atau kalian mungkin punya Smart Band yang mungkin kurang jelas ya, kalian nonton dulu deh reviewnya ini gimana. Kalau memang kalian rasa nih kebutuhan kalian cukup dengan budget kalian terbatas, ya udah beli aja. Tapi kalau misalkan kalian dari pengguna Huawei Band, nah kayak saya ini, misalnya kalian pengguna Huawei Band 7, katakanlah Huawei Band 7 nih, terus kalian
karena ini seri 7 dan kalian merasa kok Xiaomi ada keluarin seri 8 ya, Smart Band 8, jadi kan lebih apa ya, versinya kan lebih tinggi, kalian merasa wah harganya jauh lebih murah, terus kalian beli ini, kalian ganti ya dari Huawei Band 7 pindah ke sini, wah itu kayaknya downgrade guys kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya sesuai kebutuhan kalian lah. Menurut saya sih tidak juga jelek, cuma fitur-fiturnya masih kurang sih menurut saya. Karena ya saya bandingkan dengan Huawei Band 7 yang saya pakai ya guys. Tapi overall bolehlah. Saya percaya sih Xiaomi kedepannya bisa bikin yang jauh lebih baik dan dengan harga yang terjangkau guys. Oke, sekian dulu mungkin cip cup dari DS Review. Terima kasih sudah menonton. God bless, bye bye.